Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program siaran Ramadan bersama saya Rahma Talita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang zakat untuk maslahat umat. Dan untuk membahas lebih lanjut tema kita kali ini, saya sudah bersama 4 narasumber yang memang berkecimpung di bidang zakat. Ini di sini saya sudah bersama dengan Mas Odi Wijaya di samping saya. Apa kabar? Alhamdulillah selalu sehat Mbak Rahma. Selalu sehat ya Mas Odi ya. Baik, di samping Mas Odi sudah pasti pada tahu ya, ini adalah Ketua UPZ Basnas Pupuk Kaltim, ada Bapak Nur Syahid. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Rahma. Baik Pak ya? Ya. Ya. Oke, baik. Sampingnya Pak Nur Syahid ada Ibu Agustina RK Dewi, biasa dipanggil Bu Dewi ya Bu ya, sebagai Ketua Umum Majelis Taklim Yayasan Baitur Rahman. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Baik ya Bu ya. Baik, di sampingnya ada Ibu Ike Sulistiawati ya Bu ya, Ketua 1 Majelis Taklim Yayasan Baitur Rahman. Apa kabar Ibu? Tetap semangat. Semangat. Baik, seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa di bulan Ramadan adalah identik dengan bulan penuh berkah ya, saling menabur berkah gitu, dan salah satunya yakni dengan berbagi zakat maupun sedekah. Dan pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema kita juga, kita akan membahas lebih jauh tentang tema kita. Saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Ketua UPZ dulu, Bapak Nur Syahid. Pak, sejauh ini Pak, selama bulan Ramadan, apa kegiatan UPZ Basnas Pupuk Kaltim Pak selama Ramadan Pak? Selama Ramadan kita punya kegiatan rutin namanya belusukan. Belusukan pun juga kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Ya. Kita dalam belusukan menyasar masjid-masjid, terutama marbot, karena marbot itu adalah yang membersihkan masjid, masjidnya dipakai untuk sholat taraweh. Ya. Untuk itulah kami sangat perhatian kepada marbot-marbot. Jadi selama bulan Ramadan ini kami belusukan ke marbot-marbot sampai ke tihi-tihi. Selain itu kita juga kepada menjenguk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita perlu membagi kebahagiaan dengan mendatangi, mengunjungi, dengan mendoakan, dengan silaturahim, dan tentu dengan menyalurkan zakat. Orang yang sakit kita salurkan 2,5 juta per mustahik yang sakit sesuai hasil survei. Jadi kita itu sudah kita lakukan selama 4 tahun. Kemudian kita juga kepada guru-guru TK SD yang gajinya di bawah 1 juta. Oh ya. Itu juga kita sasar dengan cara mendapatkan uang transport Rp300.000. Tapi itu sifatnya insidental selama Ramadan ini, dan kita teruskan di tahun 2023 sebagai bentuk dari berbagi kebahagiaan. Berarti tidak hanya di Ramadan gitu Pak ya? Berlanjut. Oh, berlanjut. Cuman tidak kontinu. Gitu ya. Oke. Baik. Ada lagi Pak? Sementara itu dulu. Dan sesuai dengan RKAT 2023 yang kita buat, maka kita akan memperbanyak program pengentasan kemiskinan, yaitu dengan cara pemberian bantuan modal kepada pedagang sayur keliling. Jadi kalau program depan ini ya Pak ya? Sudah berjalan. Oh, ini sudah berjalan. Jadi kalau di Batas Kota Bontang ada Zmart. Kami ini sudah mencari nama yang pas untuk ibu-ibu yang jualan sayur, yang naik sepeda motor, yang tiap pagi
naik sepeda motor dengan membawa sayur-sayuran berdagang, itu kira-kira apa nama yang tepat? Siapa tahu Bu Rahma bisa mengusulkan nama yang tepat. Nah, itu adalah program pemberdayaan ekonomi. Iya. Atau nanti bisa juga dari Majelis Taklim ada usulan nama yang lebih tepat. UPZ Rombong mungkin Pak. Bisa. Oke, ada lagi Pak Nur Said? Sementara itu. Oke. Saya ke Mas Odi nih. Dengan berbagai kegiatan di bulan Ramadan itu sebagai orang lapangan ini, bagaimana menghimpun orang-orang yang bisa meramaikan bulan Ramadan di UPZ ini? Baik Mbak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentu kita harus bersyukur ya bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Betul. Ya. Kalau dari sisi asbabnya, mungkin tadi Pak Nur Said sudah menyampaikan terkait dengan program-program yang dijalani oleh UPZ ya. Kalau kami lebih mengarah itu tadi dari sisi alasan kita kenapa lebih bersemangat di Ramadan ini. Jadi Ramadan ini ibarat bulan motivasi, bulan di mana Allah itu memberikan banyak sekali kabar gembira ya. Dan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Ramadan itu adalah penghulunya bulan. Nah, penghulu bulan maka famarhaban bi, maka bergembiralah menyambutnya. Nah, saya sebagai amil tentunya ingin bagaimana mereka yang sedang menjalankan ibadah Ramadan ini khususnya ya. Jadi perintah Ramadan itu diantaranya adalah untuk memperbanyak ibadah dari sisi individu. Misalnya kita ini diminta untuk banyak melakukan ibadah sunnah, kemudian perbanyak tilawah Al-Quran dan sebagainya, beramal dan sebagainya. Maka kami di lembaga zakat ini atau UPZ Vokaltim ini punya misi adalah membahagiakan mustahik terkait dengan sisi jasmaninya. Jadi tentu kalau ibadah itu kan pasti mereka harus sehat ya, ya. Dari sisi fisiknya mereka harus ya bangun malam, sahur dan sebagainya. Betul. Maka diantara kegiatan yang kami lakukan adalah kita bisa menggembirakan mereka melalui kegiatan diantaranya adalah safari Ramadan yang kemarin sudah kita sinergikan dengan Majelis Taklim. Itu adalah bentuk dari penyaluran zakat kepada mustahik khusus di bulan Ramadan. Jadi kalau dulu mungkin kita mereview ya waktu Mbak Rahma mungkin masih SD ya. Pada saat Ramadan kan kepala sekolah tuh biasa mengumumkan anak-anak nanti pas puasa kita libur kan senang kita ya. Artinya senang itu tujuannya adalah bagaimana mereka bisa fokus untuk ibadah, ya, bisa maksimal secara ibadah. Tapi ada juga yang masih ada tidur ya. Tapi ibadah juga itu Mas. Nah kalau tidurnya itu dalam bentuk kecapean dalam bentuk ibadah Bu ya, itu insya Allah bernilai ibadah. Nah oleh karena itu ketika kita sudah menentukan oleh pengurus UPZ bahwa Ramadan kali ini kita perlu memberikan sembako gitu ya untuk pada para mustahik khususnya yang diusulkan dari Majelis Taklim. Tapi diantara yang lain tadi sudah disebutkan oleh Pak Nur Said, kita juga menyasar dari sisi untuk yang sakit ya, mereka yang mungkin butuh biaya berobat pada saat Ramadan itu terus kemudian terkendala biaya, kita usulkan dalam bentuk kegiatan berusuhan. Intinya adalah bagaimana mereka itu bisa bersemangat, bergembira dalam menjalankan ibadah Ramadan. Betul. Tapi dalam mencari maupun menghimpun orang-orang yang masuk dalam kriteria itu ada kesulitan nggak? Kami berdasarkan data ya. Jadi dari sisi penyaluran zakat itu kami kan memiliki tiga prioritas ya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian penyaluran dan juga evaluasi. Dalam hal perencanaan ini tentu kita memiliki basis terkait dengan siapa yang akan kita sasar. Nah, itu adalah berdasarkan data-data yang memang kita miliki. Kalau masalah sulit, insya Allah kita ini memiliki jaringan dalam artian kerjasama ya. Mungkin diantaranya selain Majelis Taklim kita juga bekerja sama dengan kelurahan. Ketika mungkin tadi disampaikan oleh Pak Nur Said, Pak Ketua PZ bahwa ada yang sakit kita sasar, itu berdasarkan usulan-usulan dari stakeholder atau pemerintah dari sisi diwakili oleh kelurahan atau RT, warga setempat, tokoh masyarakat yang memang mengetahui bahwa di tempat kami ini ada nih
yang memang harus dibantu. Nah, dari situ ya alhamdulillah selama ini kami tidak mengalami kesulitan untuk bisa menyasar atau yang akan kita berikan dalam bentuk bantuan Ya. Nah, seperti itu Mbak. Oke, baik, saya ke Majelis Taklim ya dengan Ibu Dewi, Bu ya. Kalau dari UPZ, Bu, berbagai kegiatan selama Ramadan banyak dilakukan. Kalau dari Majelis Taklim sendiri, Bu, apa yang selama ini sudah dilakukan dan mungkin di bulan Ramadan ini ada kegiatan baru gitu? Di bulan Ramadan, selama ini kami bisa kegiatan mempunyai tiga kegiatan. Jadi yang pertama, kegiatan kami adalah Safar Ramadan. Kegiatan Safar Ramadan itu di dalamnya ada bidik pembangunan, ada pemberian bantuan material, sarana prasarana, kemudian bantuan sembako dan dana tunai. Kemudian yang kedua, Bahasa Ramadan yang selama 3 tahun ini ya Mbak ya, kita sudah tidak melaksanakan. Iya, betul. Itu juga kita laksanakan selama 25 hari Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah Taklim Ramadan yang kami laksanakan di Masjid Baitur Rahman untuk muslimah yang kami laksanakan juga selama 25 hari di bulan Ramadan. Oke, baik. Kalau dari UPZ tadi mengatakan bahwa ada sedikit bantuan juga untuk Safari Ramadan untuk Yayasan Baitur Rahman. Bagaimana mengimplementasikan bantuan itu? Apa yang dipakai untuk apa? Jadi selama beberapa tahun ini kami bersinergi dengan unit pengumpul zakat Kaltim memberikan bantuan kepada para duafa, kemudian pengajar Al-Quran, ibu-ibu binaan di bawah Majelis Taklim Muslimat Yayasan Baitur Rahman, pondok pesantren, panti asuhan, taman pendidikan Al-Quran, kemudian rumah Quran Baitur Rahman, anak asuh Baitur Rahman, dan bentuk bantuan sembako tadi. Ya, jadi kalau tadi dalam kegiatan kami ada pembangunan, maka untuk UPZ itu khusus untuk pemberian bantuan sembako. Iya. Oke, baik. Saya ke pertanyaan kedua ini. Sumber donasi yang didapat dari UPZ dulu, mungkin Pak Nur Said. Terima kasih Mbak Rahma. Ya. Sumber donasi dari UPZ tentu dari zakat karyawan pupuk Kaltim. Kami tidak menerima dana infak dan kami tidak menerima dana sedekah. Untuk infak dan sedekah kita kita arahkan karyawan langsung ke masjidnya masing-masing. Tetapi untuk zakat sebagian besar karyawan melalui UPZ. Jadi kami hanya mengelola dana UPZ saja, dan tentu mustahik UPZ itu harus sesuai dengan asnaf. Asnafnya itu ada 8 dan semuanya adalah orang yang miskin, yang fakir, yang goreng dan sebagainya. Jadi kalau untuk pembangunan tidak masuk asnaf, karena misalkan pembangunan sekolahan itu bukan asnaf. Jadi nggak boleh. Kalau pembangunan sekolahan, pembangunan masjid dan sebagainya itu adalah dana infak atau sedekah. Sementara kami adalah dana zakat. Andai kata kami menyasar dana zakat untuk pembangunan, maka kami diawasi oleh Basnas RI bahwa itu menjadi tanggung jawab pengurus, bahwa itu bukan dana zakat tapi itu dana sedekahnya UPZ. Sementara kami tidak mengumpulkan dana sedekah. Jadi kami khusus hanya untuk orang-orang yang 8 asnaf tadi. Itu kalau untuk pembangunan tidak pakai gitu Pak ya? Tidak, karena itu pembangunan itu adalah bagian dari sedekah. Jadi bukan dari zakat gitu bukan ya? Zakat, sehingga tidak boleh dicampur adukkan. Nanti kalau semua untuk sedekah yang orang miskin. Betul. Karena fokusnya kan lebih ke orang-orang kalangan miskin Pak ya? Kami dari awal memang tidak mengumpulkan dana infak dan sedekah. Jadi kalau zaman dulu kan JIS ya, itu zakat untuk sedekah, kami hanya zakatnya. Karena kalau kami menyasar semua, saling juga terlalu banyak kesibukannya, juga nanti nggak
Berarti selama ini yang diputar terus sama UPZ itu dari zakat aja Pak ya. Saja. Makanya kami tidak pernah berbicara biaya pembangunan karena asal nggak masuk. Kira-kira kalau masuk asal apa biaya pembangunan? Ya itu Pak. Miskin, nggak masuk semua. Dan itu pure juga dari karyawan aja Pak ya. Betul, semuanya dari karyawan pupuk Kaltim. Iya. Karena potong gajinya lewat payroll pupuk Kaltim, sehingga yang bersedia. Karena bagi yang menyalurkan zakat ke tempat lain itu sangat difasilitasi dengan membuat surat keberatan membayar zakat lewat UPZ. Tapi ada Pak ya selama ini? Ada juga ya. Jadi ya, sekitar 65% lewat UPZ. Sisanya di luar UPZ. Oke. Tapi yang penting UPZ tetap jalan kan Pak ya? Iya. Oke. Berarti satu sumber itu aja Pak ya kalau dari UPZ ya? Oke. Baik, kalau dari Majelis Taklim Bu Dewi mungkin atau mau Bu Ika juga boleh? Mau Bu Ika aja dulu kan belum ya? Mungkin bisa dijelaskan kalau dari Yayasan Baitur Rahman seperti apa? Ya, dari Majelis Taklim, alhamdulillah selama ini untuk kegiatan kami itu mendapat beberapa sumber dana ya. Jadi yang utama itu adalah dari wilayah. Kami ada iuran wilayah ya dari wilayah Majelis Taklim. Kemudian juga ada itu dipatok nggak Bu? Harus berapa gitu? Tidak sih. Tidak ya. Kemudian yang kedua dari infak. Jadi ada kami mengadakan taklim Jumat, kemudian ada taklim gabungan, infak yang nantinya akan menjadi salah satu sumber dana untuk kegiatan majelis taklim. Kemudian ada juga dari ini ya bantuan-bantuan juga misalnya dari UPZ. Kami bersinergi dengan UPZ. Alhamdulillah dengan adanya sinergi dengan UPZ ini kami juga bisa melaksanakan beberapa kegiatan yang tentunya sesuai dengan asnaf tadi ya Pak Nur Sahid ya. Bukan bantuan, penyaluran. Oh ya, penyaluran. Itu berarti dari UPZ membantu. Ini hanya sekedar menyalurkan gitu ya Pak. Karena intinya kalau ditanya siapa sih pemilik uang zakat, bukan ketua UPZ, bukan pengurus UPZ, pemiliknya itu 8 asnaf. Jadi kita itu menyalurkan. Ya, betul. Betul. Lanjutkan dilanjut Bu Ika. Itu tadi ya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan khusus seperti Safari Ramadan tentunya kami mengedarkan proposal ya. Jadi dari penggalangan dana itu kemudian kami salurkan kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran dari Safari Ramadan tersebut. Kalau dari semua dana yang dihimpun Bu, apakah selama ini dari Majelis Taklim Muslimah tentunya Bu ya, itu sudah mencukupi atau memang harus memang dari UPZ ini dibutuhkan sekali? Alhamdulillah untuk sebetulnya dari Majelis Taklim, satu lagi ya belum saya sebut tadi dari bidang usaha. Jadi di Majelis Taklim itu kami juga ada bidang usaha yang melaksanakan kegiatan usaha yang alhamdulillah ada juga hasilnya, terutama untuk tenda ya Mbak ya. Jadi ada dari tenda ya. Salah satu dari bantuan dari PKT juga ya, tim juga, sehingga kami untuk kegiatan itu alhamdulillah tercukupi. Tetapi tetap saja karena kami juga ingin bersinergi tentunya dengan lembaga-lembaga yang ada di Bontang yang juga satu tujuan dengan kami untuk dakwah ya. Jadi alhamdulillah untuk dari UPZ tentunya itu sangat luar biasa untuk pendistribusian dari UPZ itu sangat-sangat luar biasa. Sangat dibutuhkan memang ya. Bu Dewi mungkin ada tambahan? Iya. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa kegiatan kami berjalan dari berbagai sumber gitu. Tetapi memang untuk kegiatan sosial kami biasanya menghubungi UPZ. Jadi untuk bersinergi tadi karena memang untuk dana-dana yang tadi itu kami juga sudah ada pos-posnya gitu Mbak. Kalau iuran wilayah itu untuk kegiatan apa gitu. Kemudian dari usaha kami sendiri itu untuk kegiatan apa. Jadi memang ternyata kegiatan Majelis Taklim itu banyak sekali dan memerlukan dana yang juga luar biasa banyak gitu. Jadi akhirnya
kemudian kami membagi gitu. Jadi untuk kegiatan sosial biasanya kami memang kemudian menghubungi UPZ gitu untuk bekerja sama. Oke, baik, saya nanti akan ke pertanyaan selanjutnya, tapi saya ingin jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di program Syiar Ramadan, tapi sesaat lagi tetaplah di Syiar Ramadan. Saya ingin ke Mas Odi nih. Kalau tadi berbagai kegiatan yang dilakukan UPZ maupun Majelis Taklim selama Ramadan begitu banyak gitu ya. Kalau UPZ sendiri, wilayah yang disasar dari berbagai program itu biasanya sekitar mana? Bontang aja atau sampai di luar Bontang? Komitmen kita untuk benar-benar bagaimana zakat ini manfaatnya bisa dirasakan oleh warga Bontang melalui 5 program tadi. Jadi, nanti yang untuk soal minggu ini juga diantaranya kita akan melanjutkan agenda Muskan tadi itu tidak hanya di satu kelurahan, tapi juga kita mendatangi mustahik yang ada di 5, 6 atau 7 kelurahan dalam satu kali kegiatan. Kemudian untuk selanjutnya misalnya selanjutnya kita ada program kegiatan Muskan juga, kita sasar mustahik yang memang mungkin ada di kelurahan yang lain yang sebelumnya belum kita sasar. Jadi intinya kita sudah alhamdulillah sudah masuk ke 15 titik kelurahan tadi, dan insya Allah untuk tahun ini juga kita untuk program-program yang memang sudah direncanakan itu juga nanti akan kita ambil dari masing-masing kelurahan. Intinya adalah bagaimana masyarakat Bontang yang ada di 15 kelurahan itu bisa bahagia, bisa merasakan manfaat keberadaan dari UPZ Bontang. Baik, kalau saat melakukan Muskan selama ini, apakah memang itu sudah mendapat informasi atau memang dari UPZ itu langsung turun untuk melihat langsung bagaimana kondisi di situ dan langsung ada pemberian bantuan salurkan zakat ini? Baik, kalau untuk mekanisme penyaluran zakat itu tadi yang dibilang kesehatan ya, info-info dari misalnya Pak RT atau mungkin dari Pak Lurah, Pak Camat gitu ya. Itu adalah salah satu bagian kita untuk mekanisme penyalurannya. Di bagian yang lain ada juga sifatnya yang bersifat yang mereka langsung datang ke kantor. Artinya ada yang diusulkan secara langsung oleh perangkat kelurahan atau perangkat kecamatan yang ada di pemerintah, tapi ada juga yang secara individu mereka datang langsung kepada kami. Yaitu tadi 2 mekanisme itu yang sudah berjalan, dan kami untuk memastikan bahwa kondisi dari yang akan kita sasar ini adalah memang benar-benar yang memiliki haknya atau mustahik tadi, itu adalah kita menggunakan survei Mbak Rahma. Jadi kita ada tim survei yang setiap pekan insya Allah sudah melakukan monitoring, melihat secara langsung kondisi dari mustahik. Yang bersangkutan ini memang butuh untuk kebutuhan biaya berobat, atau ini memang kayaknya cocok untuk bidang ekonomi. Nanti baru dari situ kita rumuskan dalam agenda rapat bersama pengurus, kemudian apa saja nanti yang akan kita berikan dalam bentuk apakah modal, apakah biaya berobat, apakah beasiswa dan sebagainya. Seperti itu. Oke, baik, kalau dari UPZ tadi ada beberapa kelurahan tetap disasar gitu ya. Kemudian kalau dari Majelis Taklim sendiri, Bu Dewi mungkin, apakah hanya di Kota Bontang aja dengan 15 titik kelurahan atau menyasar di luar Bontang juga? Kalau untuk kegiatan penyaluran dana zakat yang berdekatan di bantuan sembako, kami mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh UPZ gitu. Tetapi kalau untuk kegiatan lain seperti kegiatan Syiar Ramadan kan tadi ada pembangunan ada pembangunan, itu kami biasanya juga berkonsultasi dulu. Jadi kadang dari hasil survei itu kami tidak menemukan 2 lokasi yang memang benar-benar lokasinya ada di Bontang gitu. Kadang-kadang dia sebenarnya masuk ke Kuting misalkan gitu, tetapi kami sudah berkonsultasi dengan perusahaan.
kemudian diizinkan, nah sehingga itu menjadi salah satu bidik pembangunan. Jadi kalau untuk sembako kami mengikuti dari UPZ, tetapi kalau untuk kegiatan lain seperti bidik pembangunan di kegiatan Safari Ramadan itu kami juga menyisir lokasi-lokasi yang dekat dengan Bontang, tetapi sebenarnya di perbatasan gitu. Iya, jadi seperti yang di Guntung ya, di Guntung itu ada yang sebenarnya kan dia masyarakatnya itu banyak lebih dekat ke Bontang. Tetapi sebenarnya untuk KTP mereka itu masukkan ke Kuting. Ya, terus kita juga menyasar di daerah kayak Desa Sukarahmat, kemudian itu ya yang pernah kita di daerah yang pertigaan Sangatta itu ya, yang jalan poros itu juga kami pernah menyasar ke sana gitu. Tapi itu khusus untuk kegiatan bidik pembangunan. Ya. Kalau boleh saya tahu Bu, mungkin pemirsa PKTV juga ingin tahu, selama Ramadan itu apakah ada anggaran yang memang harus dikeluarkan oleh Majelis Taklim segini gitu? Iya. Jadi kalau untuk kegiatan Safari Ramadan ya khususnya, sebenarnya kami itu tidak punya dana khusus gitu yang memang jadi misalkan kami punya dana sekian kemudian mau kita alokasikan untuk kegiatan gitu ya, tidak. Jadi selama ini memang kami merencanakan, membuat estimasi, tetapi dananya benar-benar kami menyerahkan kepada para donatur. Jadi kami membuat proposal, kemudian berjalan sekian bulan. Jadi memang benar-benar dananya dari proposal itu gitu, dari para donatur. Dan itu mengumpul berapa gitu ya? Betul. Nah, memang untuk pelaksanaannya, karena kan kalau untuk proposal biasanya ada batas pengumpulan dana dan itu mungkin berjalan sekian bulan, sementara pembangunan kan harus diselesaikan. Betul. Karena target kami itu biasanya pembangunan selama maksimal 3 bulan, gitu. 3 bulan harus selesai. Berjalan dari bulan Ramadan itu ya? Sebelum Ramadan sudah berjalan, ya sebelum Ramadan. Jadi harapannya ketika bulan Ramadan, di awal Ramadan itu sudah bisa digunakan. Karena bidik pembangunan kami kan sarana ibadah ya. Jadi biasanya mereka menyampaikan agar di awal Ramadan itu sudah dipakai sholat tarawih, kemudian untuk TPA anak-anak seperti itu. Jadi kami targetnya sepekan atau 2 pekan sebelum Ramadan itu harus sudah diselesaikan. Nanti baru peresmiannya di bulan Ramadan, di awal Ramadan. Nah, kalau seperti itu biasanya kami memang harus nalangin dulu ya. Jadi alhamdulillah dananya memang ada gitu, tapi ya itu tadi, jadi kami talangi dulu, nanti setelah dana itu masuk baru kemudian dikembalikan uangnya ke Majelis Taklim gitu. Tapi kan untuk proses pembangunannya kan selama dana ini belum terkumpul semua kan tidak bisa terselesaikan ya. Jadi akhirnya menggunakan dana kami dulu seperti itu. Oke. Tapi itu menutupi Bu ya, dengan masih menunggu dana yang bakalan masuk. Alhamdulillah, karena mungkin banyak doa yang betul. Iya, sebenarnya kami ada rasa khawatir juga gitu ya, karena memang karena dananya itu kan batas pengumpulannya tuh dekat-dekat dengan peresmian ya. Jadi kadang sudah berjalan pembangunan itu sudah berjalan mungkin sebulan, 2 bulan itu dananya seringkali belum sampai 50%. Jadi sempat deg-degan. Tapi alhamdulillah Mbak, jadi seperti tahun ini kami membuat estimasi 625 juta. Itu sudah termasuk bantuan untuk material, sarana prasarana dan semuanya ya, semua kegiatan Safari Ramadan. Alhamdulillah kami sekarang sudah tembus di angka 700 jutaan. Alhamdulillah. Jadi ya itu tadi, tapi sempat deg-degan. Sempat deg-degan karena memang kan kita tidak tahu ya apakah ini bisa tercapai atau tidak estimasi anggarannya. Target untuk Safari Ramadan kali ini Bu, ada berapa masjid? Ada 2 lokasi. Ya, yang pertama itu musola Cani Alfat di Gunung. Itu meneruskan pembangunan karena sudah 8 tahun ya tidak bisa terselesaikan karena memang mereka membuat desainnya itu besar, kemudian mewah gitu. Jadi akhirnya kami tawarkan untuk diselesaikan, tapi ya sesuai dengan budget yang ada gitu. Karena kami sudah membuat estimasi kan dengan bangunan sekian besarnya itu berapa nanti dana yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua kami membangun tempat wudhu, kemudian kamar mandi dan ruangan marbot itu di musola Baitul Atim di daerah Kanaan ya, di belakangnya dana pensiun itu. Oke, ada 2 lokasi ya. Oke, baik, berarti tadi total untuk Ramadan ini ada sekitar 700 dana yang terkumpul. Ini masih yang terkumpul ya, berarti suatu saat masih ada penambahan. Mudah-mudahan masih, tapi ini kayaknya sudah jelang-jelang akhir ya. Jadi ya alhamdulillah Mbak, dari 625 yang kami estimasikan itu sudah lebih 75 jutaan berarti ya.
Oke, baik. Saya ke Mas Odi ini. Kalau dari UPZ sendiri berapa target nilai yang bakal disalurkan nih di bulan Ramadan? Kalau untuk Ramadan memang kita kan sebenarnya ada beberapa program ya. Jadi kami tidak terpatok dari sisi nilai sih. Jadi kita per kegiatan. Seperti yang tadi telah kita sampaikan, untuk diantaranya adalah kegiatan yang kita sinergi dengan Taklim, Ya. 176 juta. Kemudian nanti untuk kegiatan-kegiatan yang memang Itu merupakan sembako tadi Ibu ya? pakai sembako, ya itu tadi yang untuk khusus. Jadi kalau zakat ini kepada orang tadi, memang nilainya tadi yang kita berikan sesuai dengan, kalau per orang ini lainnya berapa sih, misalnya 300.000 gitu. Sekali kasih paket gitu ya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi dari sekian sekitar mungkin ada 200 lebih mustahil yang kita sasar itu, sehingga nilai yang keluar nilai seperti itu. Jadi tidak tergantung lagi dengan angka sebenarnya, jadi per kegiatan. Jadi tidak mesti ya keluarnya berapa dari tahun ini, Ramadan tahun ini sama Ramadan yang tahun depannya lagi tuh nggak pasti gitu ya? 2 tahun terakhir itu memang kalau Ramadan lebih kepada arahnya kepada kebutuhan pokok ya. Tahun lalu juga karena mungkin siklusnya COVID, sehingga kita lebih memberikannya, tujuannya adalah untuk sembako. Tapi yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa insya Allah tahun ini kita juga akan memberikan untuk transport guru-guru yang memang secara penghasilannya dia di bawah dari 1 juta rupiah. Ini tuh guru mengaji atau guru swasta gitu? Guru swasta, Guru swasta, guru swasta sekolah umum ya. Artinya yang memang dari sisi penghasilan dia masuk dalam kategori asnaf zakat tadi itu, yang memang di bawah 1 juta rupiah. Dan juga ada marbot tadi untuk petugas masjid yang memang kalau mungkin biasanya kalau Ramadan ini kan mungkin orang banyak berinfak ya, jadi secara penghasilan dia mungkin akan naik seperti itu ya. Tapi kita juga perlu memberikan dukungan ya, bahwa mereka sebenarnya adalah termasuk golongan yang pada setiap bulannya punya penghasilan di bawah dari itu. Lagi kayak musola-musola yang ada di sekitar luar dari mungkin lingkungan Pupuk Altim ya, seperti di daerah Tanjung Laut dan sebagainya. Itu juga mungkin banyak yang memiliki penghasilan kurang dari 1 juta rupiah. Betul. Berarti siap-siap ini guru-guru swasta ya, bakalan dapat dari UPZ. Iya, dan kita berbasis data. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, tidak kemudian hanya sekedar ini sekolah ini gitu kita sasar. Tapi kan yang penting di bawah 1 juta ya kan? Betul. Jadi datanya sudah kita miliki, sehingga kita bisa cross check bahwa yang bersangkutan memang di sekolah itu rata-rata penghasilan dari gurunya di bawah 1 juta. Oke. Pak Nur Said ada tambahan? Untuk saya infokan tentang pengumpulan zakat di PKT ya, nah, supaya informasinya lebih transparan. Jadi tahun 2019 itu zakat terkumpul 4,8 miliar. Kemudian tahun 2020 zakat terkumpul 10,4 miliar. 2 kali lipat lebih. Iya. Kemudian 2021 9,5 miliar. Tahun 2022 9,52 miliar. 2023 sekarang ini. Kenapa saya nyebutin 5 tahun? Karena periode kepemimpinan kami ini adalah 5 tahun, 2019 sampai 2023. Jadi ini adalah tahun saya terakhir. Sehingga saya ingin meninggalkan warisan legasi saya ya seperti ini yang saya lakukan tadi. Saya ingin bedah rumah, saya ingin marbot-marbot kita sapa, orang-orang sakit kita sapa. Semuanya itu nanti menjadi legasi saya, supaya nanti pengurus berikutnya kalau itu dianggap bagus, insya Allah bisa diteruskan, atau kalau kurang pas bisa direvisi. Dan tadi memang selama 4 tahun ini 5 program yang disebutkan tadi, yang sangat sedikit adalah ekonomi, program pengentasan kemiskinan. Itu
hampir tidak ada 1%. Kalau dari UPZ sendiri karena apa Pak? Ya karena sebentar, menerusin dulu ya. Oh boleh. Makanya saya menugaskan Mas Odi, tolong kalau bisa ini 10%. Pokoknya jangan 1% lah. Makanya tadi saya tugasi cari penjual-penjual keliling, kita kasih bantuan modal 2 juta rupiah dan nanti kita perbaiki rombongnya. Di luar 2 juta itu kita perbaiki rombongnya. Itu adalah legasi saya selama saya 1 periode ini, supaya apa yang kita lakukan ini nanti bisa diteruskan oleh pengganti saya. Kan kita harus mewarisi yang baik-baik. Apalagi UPZ ini kan program kebaikan. Begitu Mbak Rahma. Ya. Oke, baik. Yang terakhir ini saya ingin bertanya harapan dari agenda rutin di bulan Ramadan. Mungkin saya ke Bang Odi dulu. Ya, tentunya sesuai dengan judul ya. Tadi Ya. Judul kita yakni zakat untuk masyarakat umum. Betul. Jadi kalau kita mau memberikan manfaat kepada umat, sebenarnya sarana-sarananya banyak. Itu kalau misalnya mungkin dihubungkan dengan kita sebagai muslim, ada sholat, ada puasa dan sebagainya. Zakat diantaranya adalah bagian yang terikat dengan itu. Salah satu bagian yang bisa memberikan kemaslahatan bagi umat. Satu. Terus kemudian kami ini usianya baru 5 tahun. Jadi ibaratnya kalau Baru masih PAUD manusia itu ibaratnya baru bisa ngomong lah istilahnya, baru sedikit bisa lucu-lucu sedikit lah istilahnya. Baru seneng gendong lah. Nah, berarti kalau bayi masih seperti itu. Jadi kita masih dalam proses tahap belajar tadi. Mungkin tadi Pak Ketua memiliki harapan yang sangat mulia sekali ya. Jadi kita selama 5 tahun itu bagaimana legacy atau apa yang nanti kita bisa berikan itu bisa memiliki dampak kepada khususnya yang ada di Bontang, ustaz yang ada di Bontang. Nah, untuk itulah kita belajar ternyata untuk penyaluran zakat itu di awalnya memang tadi yang Mbak Rahma tanyakan kenapa sih masih di bawah 1% angkanya ekonomi itu. Memang ketika kita belajar zakat itu memang prioritasnya diantaranya untuk kebutuhan dasar pokok dulu, seperti sembako, biaya hidup yang sifatnya memang mendesak, makan itu tadi. Nah, kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita berharap mustahik yang sudah dibantu ini kemudian nanti akan bisa mandiri dan berdaya. Jadi nanti di 5 tahun nanti perjalanan kami ini kita mau fokus untuk yang ekonomi, bagaimana mereka mustahik ini masuk dalam kategori itu tadi. Kalau nanti kita mungkin usul nama programnya Pak Ketua ini, nama program ekonomi namanya Merdeka. Jadi mustahik harus dimerdekakan. Apa sih kepanjangan dari merdeka? Itu adalah mandiri, berdaya, dan berdampak sekitar. Oh, ada kepanjangannya. Ada kepanjangannya. Jadi kita coba lagi susun nih konsepnya seperti apa. Termasuk diantaranya kita sasar itu tadi yang individu, mustahik yang memiliki ekonomi bersifat individu, kemudian mereka yang berbasis komunitas nanti juga kita sasar, kemudian yang mereka memiliki pengaruh di wilayah. Nah, contoh mungkin misalnya majelis taklim nih punya binaan misalnya pengajian atau majelis taklim yang punya komunitas, istilahnya mereka itu ekonomi yang memberdayakan masyarakat sekitar, misalnya pengrajin amplang gitu ya, atau misalnya batik dan sebagainya. Nah, itu juga yang nanti akan menjadi sasaran kita dalam program pemberdayaan ekonomi. Jadi nanti tahapan-tahapan bagaimana yang pertama kita sasar kebutuhan dasar, kemudian nanti masuk ke kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan yang lebih tadi itu untuk penguatan ekonomi. Nah, itu tujuannya adalah kita bisa mengentaskan kemiskinan. Jadi target dari akhir dari pencapaian zakat itu adalah bagaimana mustahik ini bisa berubah, bukan berubah menjadi ini ya megaloman ya. Jadi ya itu tadi mandiri ya betul. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Nur Syahid untuk harapannya. Harapannya selalu ada waktu. Jadi kami selama 5 tahun ini sudah membuat moto ya, Mas Odi ya. Jadi zakat kami 2,5%, tetapi selalu ada waktu. Karena kalau waktunya hanya 2,5% pasti nggak bisa kemana-mana. Nggak cukup lah ya. Selalu ada waktu. Selalu ada waktu ya, untuk ngurusi zakatnya selalu ada waktu. Jadi merespon mustahik dan sebagainya.
Jadi moga-moga moto ini nanti bisa dikembangkan lebih baik lagi untuk periode setelah saya. Karena tanpa memprioritaskan kebaikan ini, maka lembaga zakat pasti tidak akan maksimal. Ya. Ini ada pantun dari UPZ ini. Ya, kita bermain pantun dulu. Pantun ya, Bisa kita baca ya. Oke, Pak. Bunga melati, sungguhlah indah. Cakep. Di tengah taman jadi hiasan. Cakep. Harum Ramadan tercium sudah. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Maafkan, ya, dimaafkan ya. Oke, ini yang Ada lagi, Pak? ada lagi, ada Oke. 2 total. Makan roti, janganlah berlari. Cakep. Kalaulah jatuh, kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut Ramadan sebentar lagi. Ya, tepuk tangan dong. Waktunya dipikir banget kayak gini soalnya. Itu aja harapannya, Itu Pak. aja ya. Selalu ada waktu pokoknya. Selalu ya. ada waktu. Oke, saya ke Bu Dewi. Mungkin harapannya Bu di bulan Ramadan ini dan seterusnya mungkin untuk Majelis Taklim dan masyarakat Bontang. Karena kegiatan majelis taklim ini kan tadi ada 3 ya Mbak ya, ada kegiatan Safar Ramadan, Basar Ramadan, dan Taklim Ramadan untuk muslimah. Jadi karena kami ini organisasi dakwah, tentunya tujuan utama adalah untuk mendukung kegiatan dakwah di Kota Bontang gitu ya, dalam bentuk apapun gitu. Jadi kalau untuk kegiatan Safar Ramadan tadi kan ada pembangunan sarana ibadah, tentunya kami ingin membantu masyarakat untuk mewujudkan gitu tempat ibadah mereka, supaya yang tadinya mungkin untuk sholat itu harus menempuh perjalanan yang jauh. Nah sekarang dengan adanya musola atau masjid di sekitar mereka, tentu itu akan mempermudah ibadah mereka, terutama di bulan Ramadan ini. Kemudian anak-anak yang tadinya TPA juga mereka harus pergi di tempat yang jauh, ke tempat yang jauh, maka dengan adanya musola atau masjid yang didirikan, tentu akan lebih mudah lagi mereka untuk mengikuti kegiatan TPA. Jadi karena kami organisasi dakwah, tentu inti dari program kami adalah itu ya Mbak ya. Nah, kemudian kalau untuk kegiatan yang lainnya, kegiatan sosialnya, tentu ya harapannya juga dengan kami memberikan bantuan seperti sembako tadi, yang dananya adalah dari dana zakat dari UPZ, tentu kami ingin memberikan kebahagiaan kepada muslimin ya di Kota Bontang untuk menyambut Ramadan. Karena seperti kita tahu kemarin selama 3 tahun masa pandemi ini kan masyarakat baru bangkit ya Mbak ya. Banyak yang mereka putus sekolah karena orang tuanya kehilangan pekerjaan, ada yang punya usaha kemudian usahanya tidak berjalan lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pemberian sembako ini bisa membantu perekonomian mereka. Seperti itu Mbak. Oke, baik, dari Bu Ika mungkin ada tambahan? Ya, mungkin kalau dari Mbak Dewi tadi sudah menyampaikan mengenai harapan untuk Majelis Taklim ya, mungkin dari saya semoga kedepannya sinergi kami dengan UPZ Basnas bisa terus berlanjut dan juga sama-sama membawa kebaikan untuk umat ya, keberkahan untuk umat. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Odi tadi, di usia 5 tahun itu kan usia emas ya, jadi semoga ini benar-benar jadi usia emas, jadi pijakan untuk UPZ selanjutnya lebih berkontribusi lagi kepada masyarakat, lebih memberikan keberkahan lagi dan manfaat yang luas untuk masyarakat khususnya di Kota Bontang. Amin. Baik, terima kasih untuk keempat narasumber saya, ada Bang Odi, ada Bapak Nur Syahid, ada Ibu Dewi dan Bu Ika. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Dengan tema kita kali ini semoga juga berkah untuk masyarakat Kota Bontang khususnya. Baik, terima kasih Pak, Bu. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan tim dari UPZ dan juga dari Majelis Taklim Yayasan Baitur Rahman. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu, dan saya Rahmat Talita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.